Selamat datang kembali di channel Ani Suryani. Kali ini kita bahas tentang teori dan pengembangan hipotesis. Yang pertama kita bahas dulu tentang apa sih itu teori. Teori itu merupakan sesuatu hal yang formal yang merupakan logical explanation, memberikan penjelasan yang logis atas kejadian-kejadian, termasuk juga memprediksi bagaimana suatu hal itu berhubungan dengan yang lain. Apa contohnya? Contohnya adalah theory of planned behavior. Dalam teori ini disebutkan bahwa perilaku seseorang itu berasal dari intentionnya, berasal dari niatnya, di mana niat ini disebabkan oleh 3 hal, yaitu attitude toward behavior, persepsi individu terhadap perilaku tersebut apakah baik atau buruk, kemudian subjective norms, persepsi bahwa orang-orang di sekitar individual itu menganggap perilaku itu baik atau buruk, dan juga perceived behavioral control, adanya capability dan kesempatan untuk melakukan behavior tersebut. Nah, ketika kita bicara teori, maka tidak lepas dari yang disebut sebagai konsep dan juga konstruk. Konsep itu apa? Konsep itu adalah ide umum yang terkait dengan suatu objek, atribut, kejadian, atau proses. Dan konsep ini merupakan building blocks dari suatu teori. Kembali ke contoh theory of planned behavior, maka konsepnya apa? Konsepnya ada attitudes, ada subjective norm, ada perceived behavioral controls, ada intention, dan ada juga behavior. Ini adalah konsep. Konsep ini bisa ada yang diukur, bisa juga ada yang tidak diukur. Kalau suatu konsep ini terlalu abstrak, tidak bisa diukur, maka ada konstruk. Jadi konstruk ini merupakan konsep yang tidak secara langsung bisa diobservasi atau diukur, tetapi bisa diestimasi melalui suatu proksi pengukuran. Sebagai contoh, niat. Niat itu kan tidak bisa diukur. Bagaimana kita ukur kenapa niat ini ada dalam penelitian? Ya karena ada konstruk yang bisa digunakan untuk mengukur niat. Sebagai contoh, perilakunya adalah diet. Maka niat saya itu bisa diukur dengan kalimat, misalnya saya berencana untuk melakukan diet, yang kemudian responden itu mengisi dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Jadi hal-hal yang tidak bisa diukur secara langsung itu biasanya yang diukur adalah proksinya. Terus apa sih fungsinya teori? Fungsi yang pertama adalah teori itu bisa mengidentifikasi variabel-variabel kunci. Teori itu juga bisa menceritakan causal stories, seperti tadi theory of planned behavior. Jadi ada causation-nya, ada sebab akibatnya. Teori itu juga bisa menjelaskan variasi, perubahan atau fluktuasi pada suatu kejadian atau perilaku. Jadi ada 2 variasi, yang ada yang longitudinal yang berubah sepanjang waktu, ada juga yang cross section. Yang cross section itu teori menjelaskan variasi antar individu, organisasi, tempat atau hal yang lain pada suatu titik waktu yang sama. Teori ini juga membantu peneliti dalam menghasilkan hipotesis yang bisa diuji. Teori ini juga berfokus pada variabel-variabel yang bisa dimodifikasi. Sebagai contoh, ketika kita ingin menginvestigasi terkait dengan kriminalitas, ada hal-hal yang bisa diubah, ada hal-hal yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah adalah kondisi ekonomi nasional, cuaca, banyaknya jumlah pemuda dalam suatu populasi. Ini nggak bisa dimodifikasi. Yang bisa dimodifikasi adalah perilakunya. Maka teori ini biasanya berfokus pada variabel-variabel yang bisa dimodifikasi. Terus teori itu datangnya dari mana? Ya bukan dari turun ke hati, tetapi teori itu bisa berasal dari proses deduktif. Bisa juga berasal dari proses induktif. Dan teori itu tentu saja turun dari yang namanya scientific method. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, dalam social science ada yang disebut sebagai grand social theories. Apa itu grand theory? Grand theory itu merupakan paradigma research paradigm, yang dia membentuk bagaimanakah pandangan dari peneliti tentang suatu variabel dan mekanisme yang dibutuhkan untuk menjelaskan perilaku manusia. Ketika Anda melakukan penelitian yang kualitatif, maka Anda harus memahami paradigma riset Anda itu yang mana. Apakah yang termasuk struktural, simbolik,
interactionism, atau lebih ke arah feminism atau critical, atau ke arah postmodernis. Ini lebih lanjut dijelaskan dalam metodologi penelitian kualitatif. Kita sudah mempelajari apa itu teori, apa fungsinya. Berikutnya kita diskusikan tentang theoretical framework atau kerangka teoritis.